Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, khusus untuk kelas reguler Prodi Teknik Informatika, Administrasi Bisnis, dan Akuntansi semester 2. Seperti biasa, sebagai pengganti presensi, silakan Anda menuliskan nama serta nomor induk mahasiswa Anda di kolom komentar di video ini. Kelas daring hari ini adalah lanjutan dari dua bagian dari bab 5 tentang penulisan kata. Jadi, kuliah hari ini adalah bagian terakhir dari pembahasan bab 5 tentang penulisan kata. Oke, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan pembahasan di kuliah daring minggu lalu. Ya, jadi kalau Anda masih ingat, pasti masih ingat ya, minggu lalu saya memberikan kuis yang sudah saya unggah di sistem e-learning kampus. Saya meminta Anda untuk mengamati gambar ilustrasi di slide yang saya tampilkan, dan saya meminta Anda untuk menjelaskan menurut pemahaman Anda, apakah perbedaan pemakaian di sebagai preposisi atau kata depan dan di sebagai awalan atau prefix. Mengapa saya menggarisbawahi atau mengkhususkan pembahasan tentang hal ini? Karena saya masih sering sekali menemukan kesalahan penulisan atau pemakaian di sebagai preposisi atau kata depan dan di sebagai awalan atau prefix. Jadi kesalahannya itu bisa berupa kesalahan penempatan, atau yang harusnya dipisah malah ditulis dirangkai, yang seharusnya ditulis dirangkai malah ditulis terpisah. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu adalah kesalahan yang sangat sepele ya, terlihat sangat sepele tapi sangat fatal akibatnya ketika digunakan atau salah digunakan, terutama dalam penulisan karya ilmiah dan karya-karya akademik lainnya. Ya. Coba kita perhatikan gambar ilustrasi di video ini, ya. Jadi ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar gajah yang berada di balik batu, ya. Nah, gambar kedua ada gajah yang jatuh karena dibalik oleh batu. Iya, saya tahu ini memang gambar ilustrasi yang tapi sangat tidak realistis. Tapi sekali lagi, gambar ilustrasi ini hanya saya gunakan untuk memperjelas perbedaan penggunaan di sebagai preposisi dan di sebagai prefix atau awalan. Nah, dari gambar tersebut sebetulnya saya yakin Anda sudah paham ya, sebagian besar dari Anda saya harap sudah paham ya perbedaan penggunaan di sebagai preposisi dan di sebagai awalan atau prefix, ya. Jadi gambar pertama yang ada di atas itu adalah contoh penggunaan di sebagai kata depan atau preposisi. Jadi gambar tersebut menunjukkan bahwa ada gajah di balik batu. Artinya ada gajah berada di balik batu, ya. Nah, gambar kedua atau gambar yang bawah ini, meskipun sekali lagi saya tahu ini gambar yang tidak realistis ya, agak bercanda ya, tapi ini sangat sesuai untuk menjelaskan perbedaan penggunaan di, ya. Nah, gambar kedua ini ada gajah yang terjatuh karena dibalik oleh batu, ya. Jadi gajah dibalik, ya. Dibalik di sini artinya dia sebagai kata kerja pasif, ya. Simpelnya atau mudahnya, di sebagai kata depan atau preposisi
biasanya diikuti oleh kata tempat. Jadi tulisannya atau ditulisnya harus terpisah. Contohnya misalnya di rumah, di kantor, di kota, di desa, di sebelah, di samping, di tengah, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika Anda mau menulis ia tinggal di sebuah rumah kecil, di sebuah rumah kecil, itu tetap ditulis terpisah karena menunjukkan tempat atau lokasi di sebuah rumah, ya. Nah, untuk awalan atau prefix harus ditulis serangkai dengan kata kerja yang mengikutinya, karena di dalam hal ini membentuk kata kerja pasif. Misalnya dibalik, ya, disebut, ya, dilarikan, disebutkan, dan masih banyak sekali contoh-contoh lainnya yang saya yakin dan saya harap Anda sudah bisa paham, ya. Dari sekarang Anda sudah bisa membedakan penggunaan di sebagai kata depan yang harus dipisah, ditulis terpisah, dan di sebagai awalan atau prefix yang harus ditulis serangkai atau digabungkan, ya. Berikutnya adalah pembahasan tentang partikel, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa partikel yang sering digunakan. Misalnya partikel lah, kah, dan tah. Nah, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya pada kalimat berangkatlah sekarang juga, ya. Partikel lah dalam kalimat tersebut harus ditulis serangkai dengan kata berangkat, ya. Berangkatlah sekarang juga. Atau contoh lain misalnya makanlah dengan lauk yang sudah ibu sediakan di dapur, ya. Oke, yang kedua adalah partikel pun, ya. Nah, partikel pun ini ada dua macam. Yang pertama adalah partikel pun yang berarti juga. Partikel pun yang berarti juga harus ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya pada contoh kalimat berapapun harganya, aku akan membeli buku itu. Berapapun ditulis terpisah dengan partikel pun, ya. Kemudian ada juga contoh kalimat lain, misalnya dibayar pun aku tidak mau. Nah, dibayar pun itu harus ditulis terpisah. Ini berbeda dengan partikel pun pada kata penghubung seperti biarpun, meskipun, sekalipun, ya, yang harus ditulis serangkai karena memang partikel pun pada kata penghubung itu sudah menjadi satu kesatuan, ya, satu kesatuan kata penghubung, biarpun, meskipun, sekalipun. Ya, saya harap Anda bisa membedakan, ya, antara partikel pun yang harus ditulis terpisah dengan partikel pun yang ada pada kata penghubung dan memang harus ditulis serangkai. Berikutnya adalah partikel per yang menurut saya sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik di bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Partikel per ini sangat sering dipakai karena memang di berbagai bidang biasanya sering menggunakan partikel ini. Misalnya dalam kalimat mereka masuk ke dalam kelas satu per satu, ya. Nah, partikel per dalam contoh kalimat ini harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, ya. Jadi penjelasannya adalah partikel per dalam bahasa Indonesia berarti mulai, demi, atau tiap, dan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pada contoh yang tadi saya sebutkan, mereka masuk ke dalam kelas satu per satu. Nah,
per satunya itu harus ditulis terpisah. Per dalam kalimat ini artinya adalah demi ya. Jadi mereka masuk ke dalam kelas satu per satu. Artinya adalah mereka masuk ke dalam kelas satu demi satu ya. Anda harus ingat satu per satu, pernya harus dipisah atau ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oke? Contoh lain misalnya pada kalimat pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar 600.000 rupiah per bulan untuk setiap kakak ya. Per bulan artinya adalah tiap bulan ya. Anda harus ingat bahwa partikel per yang berarti mulai, demi atau tiap harus ditulis terpisah. Nah, dalam kalimat yang baru saja saya contohkan, per bulan itu artinya berarti tiap bulan. Jadi Anda harus menulis per terpisah dari kata bulan, tidak dirangkai tapi terpisah. Per bulan, per hari, per orang. Partikel per harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oke. Contoh ketiga adalah partikel per yang berarti mulai. Saya ambil contoh kalimat misalnya harga langganan koran naik per 1 April 2020. Dalam contoh tersebut, per atau partikel per berarti mulai. Per 1 April 2020 artinya adalah mulai 1 April 2020. Jelas di sini, saya yakin Anda juga sudah paham. Per 1 April 2020 harus ada spasi atau ditulis terpisah. Jadi per spasi 1 April 2020. Seperti itu. Dari contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi, saya harap Anda sudah bisa paham bahwa partikel per dalam bahasa Indonesia memang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Saya ulangi lagi dari contoh yang pertama adalah partikel per yang berarti demi ya. Pada contoh kalimat yaitu mereka masuk ke dalam kelas satu per satu. Per satu harus ditulis terpisah ya. Per kemudian spasi kemudian satu. Kemudian yang kedua adalah partikel per yang berarti tiap. Tadi saya mengambil contoh misalnya kalimat pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar 600.000 rupiah per bulan untuk masing-masing kakak. Nah, per bulan harus ditulis terpisah. Jadi per kemudian spasi kemudian bulan. Artinya adalah tiap bulan. Jadi jika Anda ingin menulis per bulan, per hari, per orang itu harus dipisah, harus ada spasi antara partikel per dengan kata yang mengikutinya. Tidak boleh ditulis serangkai atau digabung. Nah, poin terakhir yang akan saya bahas adalah singkatan dan akronim. Saya yakin dari SMP atau SMA pasti Anda juga sudah mempelajari tentang akronim dan singkatan ya. Singkatan dan akronim ini pada dasarnya sama-sama kependekan dari kata atau gabungan kata ya. Namun ada perbedaan antara keduanya. Jadi perbedaan antara singkatan dan akronim adalah kalau bentuk singkatan itu dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan per suku kata dan biasanya jadi seolah-olah menjadi kata yang baru. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bahwa singkatan dan akronim itu berbeda ya. Jadi kalau singkatan itu dilafalkan huruf per huruf, jadi kependekan yang dilafalkan huruf per huruf. Contohnya misalnya DPR, MPR, PBB, itu kan dilafalkan huruf per huruf ya. Sedangkan akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata dan dilafalkan per suku kata sebagai sebuah kata. Jadi seolah-olah menjadi
kata yang baru, ya. Contoh yang paling mudah misalnya sinetron. Sinetron itu adalah akronim dari sinema elektronik, ya. Kemudian Jabodetabek, ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Disingkat menjadi sebuah akronim yaitu Jabodetabek, ya. Kemudian contoh lain yang paling sering digunakan adalah ormas, tilang, ya. Kemudian ada juga Monas. Saya lanjutkan ya. Jadi saya akan menjelaskan lebih dalam tentang singkatan, ya. Jadi di sini saya memisahkan antara beberapa jenis singkatan, ya. Yang pertama adalah singkatan huruf pertama dari kata yang disingkat, ya. Saya ulangi lagi. Tadi singkatan adalah kependekan kata yang dilafalkan huruf per huruf. Nah, bagaimana kalau Anda ingin menyingkat atau memperpendek nama atau unsur nama orang atau gelar kesarjanaan, ya. Jadi nama atau unsur nama atau gelar kesarjanaan harus ditulis dengan huruf besar dan diberi tanda titik di belakang setiap huruf dari singkatan tersebut, ya. Misalnya WR Supratman. Jadi yang harus Anda ingat adalah penulisan nama atau unsur nama orang harus ditulis dengan huruf besar dan diberi tanda titik di belakang tiap huruf dari singkatan tersebut. Misalnya tadi saya sudah mencontohkan nama WR Supratman. Anda harus menulis dengan W huruf besar, kemudian tanda titik, kemudian R huruf besar, kemudian tanda titik, kemudian spasi Supratman. Begitu juga ketika Anda ingin menulis gelar di belakang nama. Misalnya nama saya, Novita P titik, kemudian koma, antara titik dan koma tidak perlu ada spasi. Kemudian setelah koma harus ada spasi, kemudian gelar saya, misalnya hanya memakai gelar S2 saya, misalnya MA. M titik A titik, ya. Jadi yang Anda harus ingat, gelar dan nama harus dipisahkan dengan tanda koma dan juga spasi. Tidak boleh tidak ada spasi antara koma dengan gelar. Jadi ketika ingin menulis nama saya, misalnya Novita P, P-nya huruf besar, kemudian titik, kemudian tanda koma, kemudian spasi, kemudian M besar, titik, A besar, titik. Seperti itu. Berikutnya adalah nama lembaga pemerintahan, badan internasional, dan dokumen kenegaraan harus ditulis dengan huruf besar dan di belakang tiap huruf dari singkatan tidak perlu diberi tanda titik. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwa tidak semua singkatan huruf pertama harus diberi tanda titik. Misalnya nama lembaga pemerintahan, badan internasional, dan dokumen kenegaraan, misalnya MPR, DPR, PBB, UUD, atau misalnya instansi pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA. Itu adalah contoh-contoh singkatan huruf pertama dari kata yang disingkat dan tidak perlu diberi tanda titik, ya. Nah, berikutnya di dalam bahasa Indonesia juga ada singkatan istilah atau ungkapan tertentu yang ditulis dengan huruf kecil dan di belakang tiap huruf diberi tanda titik. Ini sebetulnya adalah contoh-contoh singkatan istilah dalam korespondensi atau persuratan, ya. Misalnya dalam korespondensi bisnis, ya. Kalau Anda pernah belajar korespondensi bisnis, pasti pernah menemukan singkatan AN atas nama, ya. DA dengan alamat, kemudian UP untuk perhatian, atau misalnya SD sampai dengan, ya. Yang berikutnya adalah singkatan istilah atau ungkapan tertentu yang ditulis dengan huruf kecil dan di belakang tiap huruf tersebut harus diberi tanda titik. Nah, singkatan ini
seringnya digunakan dalam bidang korespondensi atau surat menyurat atau persuratan. Ya, kalau Anda pernah belajar korespondensi atau surat menyurat, misalnya dalam korespondensi bisnis atau korespondensi kedinasan, sering muncul istilah-istilah seperti AN, yaitu atas nama, DA dengan alamat, UP untuk perhatian, atau misalnya SD sampai dengan, ya. Sebagian besar mahasiswa yang pernah saya ajar, mereka taunya ketika harus menulis AN, mereka menulisnya A kecil, kemudian garis miring, kemudian N kecil, atau misalnya ingin menulis sampai dengan, mereka biasanya menuliskan S kecil, garis miring D kecil, ya. Padahal dalam bahasa Indonesia yang betul adalah menggunakan titik, bukan menggunakan garis miring. Jadi ketika Anda ingin menuliskan AN, Anda harus menuliskan A kecil titik, kemudian N kecil titik, atau misalnya sampai dengan, Anda harus menuliskan S kecil titik, kemudian D kecil titik. Berikutnya, nah ini ada lagi satu cara ketika Anda ingin menuliskan singkatan nama orang, ya. Tadi di awal saya sudah menjelaskan ketika Anda ingin memendekkan nama orang, Anda bisa menggunakan huruf besar kemudian diberi tanda titik. Misalnya tadi saya beri contoh BR Supratman, Anda harus menuliskannya W besar titik, kemudian R besar titik, kemudian spasi Supratman. Nah, misalnya Anda ingin menggunakan singkatan untuk kata, misalnya untuk nama misalnya Muhammad Yamin, Anda memiliki dua cara ya untuk menuliskannya. Misalnya Anda bisa menuliskan M besar titik Yamin, atau Anda bisa menuliskan MUH, muh ya, Muhammad, atau misalnya penulisan di aktanya Muhammad berarti moh titik kemudian Yamin. Nah, singkatan muh atau moh itu yang menggunakan huruf kapital hanya huruf pertama M ya, MOH titik spasi Yamin, atau misalnya Abdul Ghafur. Abdul biasanya bisa disingkat A besar titik kemudian Ghafur, tapi bisa juga di bahasa Indonesia diperbolehkan menyingkat menjadi ABD, A besar kemudian B kecil D kecil titik Ghafur, ya. Kemudian beberapa sapaan, misalnya saudara SDR, kemudian YTH TN, kemudian beberapa istilah lain misalnya dan sebagainya, kemudian halaman HLM, DLL, DKK, DST, itu semuanya menggunakan huruf kecil ya, kecuali untuk saudara dan tuan. Misalnya saudara harus menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama yaitu S, kemudian tuan jadi TN, T-nya harus menggunakan huruf kapital. Atau jelas kalau untuk gelar di awal nama seperti profesor, prof, P-nya harus besar, kemudian di belakang F harus ada titik, kemudian misalnya insinyur, I-nya harus besar, kemudian R kecil, kemudian titik, ya. Yang terakhir adalah satuan ukuran, misalnya berat, isi, luas, dan nama mata uang tidak perlu diberi tanda titik. Misalnya sentimeter disingkat menjadi cm, kilometer disingkat menjadi km, itu tidak perlu menggunakan titik, dan penulisannya menggunakan huruf kecil, tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk penulisan mata uang juga tidak perlu diberi tanda titik di belakang singkatan. Misalnya rupiah Rp tidak perlu ada titik ketika Anda akan menuliskan misalnya Rp 50.000. Anda harus menulis R besar kemudian
P kecil, tidak perlu memakai titik, langsung nominal yang ingin dituliskan, seperti itu. Untuk akronim sepertinya saya tidak perlu lagi menjelaskan lebih banyak ya, karena saya yakin Anda juga sudah paham, Anda bisa membedakan yang mana akronim, yang mana singkatan ya. Akronim tadi sudah saya jelaskan, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan kata yang dilafalkan sebagai sebuah kata yang baru ya. Oke, kalau begitu saya rasa pembahasan untuk bab kelima ini sudah selesai, dan untuk pembahasan soal UTS insya Allah akan saya upload dalam 1 atau 2 minggu ke depan ya. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan bab selanjutnya untuk bab yang baru. Untuk materi kuliah yang lengkap akan saya unggah di sistem e-learning kampus dan Anda bisa mengakses di sana. Dan sekali lagi, keaktifan Anda untuk mengakses sistem e-learning kampus juga menjadi salah satu yang saya pantau selain keaktifan Anda di YouTube ini. Dan jika ada pertanyaan tentang materi yang belum Anda pahami, Anda bisa langsung menuliskan di kolom komentar atau langsung mengirim pertanyaan ke WhatsApp pribadi saya. Oke, kalau begitu saya rasa cukup sampai di sini dulu kelas daring kita untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di kelas daring minggu depan. Dan karena minggu ini sudah akan masuk ke bulan Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menunaikannya, dan mohon maaf lahir batin jika selama ini saya ada kesalahan ketika kita bertemu di kelas atau ketika saya mengajar via perkuliahan daring seperti sekarang ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap patuhi imbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing dan social distancing. Hindari keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Dan saya harap Anda tetap bisa aktif belajar meskipun hanya melalui perkuliahan daring, dan saya harap media apapun yang digunakan oleh semua dosen untuk menyampaikan materi bisa Anda ikuti dan bisa Anda serap ilmu yang diberikan. Dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu di kelas seperti biasanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.